Di acara bukber Mari, keluarga jangan besar malu-malu. itu, Ambil lagi hidangannya. istriku hanya asyik Senyum semua berfoto ya, saat ini buat ibunya story. membuangku ke enak meja sekali. paling pojok seperti sampah. Tanpa suara, aku pergi dan membatalkan seluruh hadiah umroh VIP untuk mereka. Apa jadinya jika sumber uang yang mereka hina tiba-tiba hilang selamanya? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aroma harum masakan khas timur tengah menyeruak di dalam restoran bintang 5 yang sudah dipesan khusus oleh keluarga besar. Sarah, lampu kristal yang menggantung di lenggit-lenggit, memantulkan cahaya kuning keemasan, menambah kesan mewah pada acara buka puasa bersama sore itu. Fandi melangkah masuk dengan napas yang sedikit terengah. Ia baru saja menempuh perjalanan jauh dari sebuah panti asuhan di pinggiran kota untuk membagikan paket sembako dan santunan. Kemeja batik katun yang ia kenakan tampak sedikit kusut, dan sepatu pantofelnya pun terkena sedikit debu jalanan. Baginya, pakaian itu sangat nyaman untuk bergerak saat menggendong anak-anak yatim tadi. Namun bagi orang-orang di dalam ruangan ini, penampilan Fandi adalah sebuah noda. Begitu kakinya melewati pintu masuk area VIP, pandangan sinis langsung tertuju padanya. Sinta, kakak ipar Fandi yang sedang asyik memamerkan tas kulit ular barunya, langsung mendengus kencang. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh sepupu dan kerabat yang duduk melingkar bisa mendengar ucapannya. Sinta menyebut bahwa ada tamu tak diundang yang sepertinya salah masuk ruangan karena terlihat seperti kurir paket yang tersesat. Tawa kecil pun pecah di meja itu. Mereka semua mengenakan pakaian bermerek, jam tangan berkilau, dan perhiasan yang mencolok mata. Fandi hanya tersenyum tipis, mencoba tidak memasukkan kata-kata pedas itu ke dalam hati. Ia melangkah mendekati Sarah, istrinya, yang sedang sibuk mengatur posisi ponsel untuk bersuah foto bersama teman mensosialitanya. Sarah bahkan tidak menoleh saat Fandi duduk di sampingnya. Perempuan itu justru menggeser duduknya sedikit menjauh, seolah takut noda dari pakaian Fandi akan berpindah ke gaun sutra mahalnya. Fandi mencoba menyapa ibu mertuanya, Ibu Ratna, yang duduk di kursi utama dengan dagu terangkat tinggi. Namun, bukannya jawaban salam yang ia terima, melainkan sebuah teguran keras yang membuat suasana seketika hening. Ibu Ratna meletakkan gelas kristalnya dengan denting yang cukup keras ke atas meja. Ia menatap Fandi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik. Ibu Ratna bertanya dengan nada menghina, apakah Fandi tidak punya cermin di rumah sampai berani datang ke acara bergengsi ini dengan penampilan yang memalukan seperti itu? Fandi Menkoba menjelaskan dengan suara lembut bahwa ia tadi langsung dari acara santunan dan tidak sempat pulang untuk berganti pakaian karena takut terlambat berbuka bersama. Mendengar kata santunan, Sinta justru tertawa terbahak-bahak. Ia mengejek bahwa gaya sok dermawan Fandi itu tidak akan bisa menutupi fakta bahwa Fandi hanyalah seorang pria biasa yang beruntung bisa menikah dengan adiknya. Sinta terus membanding-bandingkan Fandi dengan suaminya yang menurutnya adalah seorang pengusaha sukses. Padahal Fandi tahu persis dari mana modal usaha kakak iparnya itu berasal. Penghinaan itu terus mengalir seperti air bah, menguliti harga diri Fandi di depan banyak orang. Ibu Ratna kemudian berdiri dan memanggil pelayan restoran dengan lambaian tangan yang angkuh. Ia menunjuk ke arah Fandi dan meminta pelayan itu untuk memindahkan satu set alat makan ke meja kecil di pojok ruangan, tepat di samping pintu masuk dapur dan area cuci piring. Alasan yang diberikan sangat menyakitkan. Ibu Ratna tidak ingin rekan bisnisnya yang akan datang sebentar lagi mengira bahwa keluarganya memiliki anggota yang terlihat seperti orang susah. Ia berkata bahwa Fandi tidak selevel untuk duduk di meja utama bersama orang-orang terpandang. Fandi menoleh ke arah Sarah, berharap istrinya akan membelanya, atau setidaknya merasa keberatan dengan perlakuan ibunya sendiri. Namun, Sarah tetap bungkam. Jari-jarinya masih lincah mengedit foto di layar ponsel, sama sekali tidak peduli pada suaminya yang sedang dinokinjak harga dirinya. Fandi merasa dadanya sesak, bukan karena marah, melainkan karena rasa kecewa yang luar biasa. Selama ini ia diam bukan karena lemah, melainkan karena ia ingin melihat sejauh mana ketulusan keluarga ini. Ia adalah pria yang selama ini membayar cicilan rumah mewah yang ditinggali Ibu Ratna. Ia juga yang melunasi hutang-hutang kartu kredit Sinta secara dayam-dayam melalui asisten pribadinya. Bahkan gaun mewah yang dipakai Sarah saat ini adalah hasil dari jerih payahnya mengelola perusahaan eksperimper yang cabangnya sudah merambah ke luar negeri. Namun di mata mereka, Fandi hanyalah sosok bayangan yang tidak berharga karena ia selalu memilih tampil sederhana dan tidak pernah pamer kekayaan. Saat pelayan datang, dengan ragu-ragu untuk mengangkat piringnya, Fandi memberikan isyarat agar pelayan itu berhenti. Ia menarik napas panjang, menatap Ibu Ratna dan Sinta satu persatu,
dengan tatapan yang kini terasa sangat dingin dan asing. Ia juga menatap Sarah untuk terakhir kalinya. Namun perempuan itu tetap asyik dengan dunianya sendiri, tertawa bersama sepupunya tentang betapa bagusnya pencahayaan di restoran itu. Fandi menyadari bahwa kesabarannya telah mencapai batas akhir. Ia tidak perlu lagi bertahan di tempat yang tidak menghargainya sebagai manusia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fandi berdiri. Ia tidak membanting meja atau berteriak emosional. Ia hanya meletakkan serbetnya dengan rapi di atas meja, lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Dengan langkah yang tegap dan tenang, langkah kaki Fandi menggema di lorong restoran yang mewah itu. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara Ibu Ratna yang berteriak menyuruhnya jangan kembali jika hanya ingin mempermalukan keluarga. Sinta pun menimpali dengan kalimat bahwa Fandi memang lebih cocok makan di warung pinggir jalan daripada di sini. Fandi terus berjalan keluar melewati pintu utama restoran menuju area parkir valet. Di sana, seorang petugas dengan sigap berlari menuju sebuah mobil SUV mewah edisi terbatas yang harganya setara dengan seluruh aset keluarga Sarah jika digabungkan. Fandi masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara itu, menutup pintu dengan bunyi debum yang mantap, dan menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang nyaman. Suasana seketika sunyi. Hanya ada suara detak jantungnya yang kini mulai berdenyut kencang oleh sebuah keputusan besar yang baru saja ia ambil. Ia mengambil ponsel dari saku kemejanya yang dianggap usang tadi. Jari-jarinya dengan cepat mencari sebuah kontak bernama Bapak Aris, pemilik agen travel MIPE langganannya. Sambil menghidupkan mesin mobil yang menderu halus, Fandi menempelkan ponsel itu ke telinga. Begitu sambungan diangkat, suara ramah Bapak Aris terdengar di ujung sana, menanyakan kabar dan memastikan apakah semua persiapan umroh untuk keluarga besar Fandi sudah siap. Fandi terdiam sejenak, menatap bayangan dirinya di spion. Ia kemudian berkata dengan suara yang sangat tenang namun tegas, bahwa ia ingin membatalkan semua reservasi umroh tersebut saat itu juga. Tidak ada pengecualian, semua tiket kelas bisnis, hotel bintang 5 di depan Ka'bah, dan paket eksekutif senilai miliaran rupiah yang seharusnya menjadi kejutan lebaran itu harus hangus tanpa sisa. Fandi tahu bahwa pembatalan mendadak ini akan memakan biaya penalti yang besar. Namun, ia tidak peduli. Baginya, uang itu tidak ada artinya dibanding harga diri yang baru saja dinyokin Jack oleh orang-orang yang selama ini ia muliakan. Bapak Aris di seberang telepon sempat terkejut dan menanyakan apakah ada masalah. Namun Fandi hanya menjawab singkat bahwa orang-orang itu tidak layak menginjakkan kaki di tanah suci dengan uang darinya. Setelah menutup telepon, Fandi melempar ponselnya ke kursi penumpang. Ia menginjak pedal gas, meninggalkan restoran itu tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam kepalanya, ia sudah merancang langkah selanjutnya. Pembalasan ini baru saja dimulai, dan ia akan memastikan bahwa mereka semua merasakan bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian yang selama ini mereka sombongkan. Suasana di dalam restoran semakin meriah setelah kepergian Fandi yang mereka anggap sebagai pengganggu pemandangan. Ibu Ratna tertawa lebar sambil menyesap teh kerisan hangatnya. Merasa menang karena telah berhasil menyingkirkan menantu yang menurutnya hanya menjadi beban citra keluarga. Sinta pun tak henti-hentinya mencibir, mengatakan bahwa Fandi pasti sedang menangis di pinggir jalan karena tidak kuat mental menghadapi kemewahan keluarga mereka. Sarah, yang seharusnya menjadi pembela bagi suaminya, justru terlihat lega. Ia merasa beban malunya terangkat karena tidak perlu lagi menjelaskan pada teman-temannya mengapa suaminya berpakaian seperti orang susah di acara sekelas ini. Baginya, validasi dari lingkungan sosialita jauh lebih penting daripada perasaan pria yang setiap malam menemaninya di rumah. Kegembiraan mereka mencapai puncaknya saat hidangan utama berupa kambing guling dan nasi mandi aromatik disajikan di tengah meja. Ibu Ratna dengan bangga bercerita kepada kerabat jauh yang hadir bahwa sebentar lagi seluruh keluarga inti akan berangkat umroh dengan fasilitas paling mewah yang pernah ada. Ia menyombongkan tentang hotel bintang 5 yang jendelanya langsung menghadap Ka'bah dan penerbangan kelas bisnis yang kursinya bisa berubah menjadi tempat tidur nyaman. Ia mengklaim bahwa semua itu adalah hasil dari tabungan dan kesuksesan bisnis anak-anaknya. Sama sekali tidak menyebutkan nama Fandi yang sebenarnya adalah penyokong dana tunggal untuk perjalanan suci tersebut. Semua orang di meja itu memuji kehebatan Ibu Ratna, membuat wanita tua itu semakin merasa di atas angin. Namun di balik tawa yang membahana itu, Sarah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia mencoba menghubungi Fandi untuk sekadar menyuruhnya menjemput nanti malam. Namun nomor suaminya tidak aktif. Sarah mendengus kesal, mengira Fandi sedang merajuk karena kejadian tadi. Ia tidak sadar bahwa di saat yang sama, Fandi sedang duduk tenang di ruang kerjanya yang luas di lantai atas sebuah gedung perkantoran milik pribadinya.
Fandi menatap layar komputer yang menampilkan aliran dana keluar untuk seluruh kebutuhan Sarah dan keluarganya. Dengan satu gerakan tangan yang mantap, Fandi mengklik tombol penonaktifan pada 7 kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Sarah, Ibu Ratna, dan bahkan Sinta yang selama ini dayam-dayum juga memakai fasilitas darinya. Tidak berhenti di situ. Fandi menghubungi manajer asetnya. Ia memberikan instruksi tegas untuk menarik kembali 5 unit mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaannya namun dipakai secara cuma-cuma oleh keluarga Sarah. Ia juga memerintahkan untuk menghentikan seluruh biaya operasional rumah besar yang ditempati mertuanya, termasuk gaji para asisten rumah tangga dan penjaga keamanan yang selama ini ia bayar. Fandi merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Selama ini ia membiarkan mereka menikmati hartanya karena ia mencintai Sarah. Namun kini cinta itu telah menguap bersama hinaan yang ia terima di meja makan tadi. Ia menyadari bahwa memberi fasilitas pada orang yang tidak tahu terima kasih hanyalah cara untuk memelihara racun dalam hidupnya. Di restoran, acara makan-makan mulai usai. Sinta yang ingin pamer lagi mencoba memanggil pelayan untuk memesan beberapa kotak makanan tambahan untuk dibawa pulang. Saat tiba waktunya membayar biaya tambahan di luar pesanan utama, Sinta mengeluarkan kartu kredit berwarna emas miliknya dengan gaya angkuh. Namun, saat pelayan menggesek kartu tersebut di mesin edisi, muncul tulisan Transaction Decline. Sinta membelalakan mata, merasa malu karena mesin itu berbunyi nyaring menandakan penolakan. Ia mencoba kartu lainnya, namun hasilnya tetap sama. Ia kemudian meminta Sarah untuk membayar. Namun nasib Sarah pun serupa. Semua kartu mereka ditolak oleh sistem perbankan. Kepanikan mulai merayap di wajah mereka yang tadinya penuh tawa. Ibu Ratna mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan mungkin ada gangguan jaringan pada bank. Namun jauh di dalam lubuk hati Sarah, sebuah firasat buruk mulai muncul. Ia teringat tatapan mata Fandi sebelum pergi tadi. Tatapan yang begitu dingin dan kosong. Tidak seperti Fandi yang biasanya penuh kesabaran. Sarah mencoba menelepon suaminya berkali-kali. Namun, hanya suara operator yang menjawab. Mereka terpaksa menggunakan sisa uang tunai yang ada di dompet masing-masing untuk menutupi kekurangan bayar. Sebuah momen yang sangat memalukan karena mereka harus mengais lembaran uang di depan para kolega yang masih ada di sana. Hari itu ditutup dengan kegelisahan yang mulai membakar dada mereka, tanpa tahu bahwa itu hanyalah awal dari keruntuhan segalanya. Malam semakin larut saat Fandi memarkirkan mobilnya di depan sebuah villa pribadi miliknya yang selama ini tidak diketahui oleh keluarga Sarah. Villa itu sunyi, hanya suara jangkrik dan gemericik air kolam yang terdengar. Fandi duduk di teras, menyesap kopi hitam tanpa gula sambil menatap langit malam Ramadan yang tenang. Ia merasa jauh lebih damai di sini daripada di rumah mewahnya yang selama ini terasa sesak karena tuntutan Sarah dan campur tangan mertuanya. Ia kembali membuka ponselnya yang kini dipenuhi oleh puluhan panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Sarah yang bernada emosional. Mulai dari kemarahan hingga rengekan minta tolong karena kartu kredit mereka tidak bisa digunakan. Fandi mengabaikan semua pesan itu. Ia justru membuka aplikasi pesan singkat dan mengirim satu pesan kepada asisten pribadinya, menyuruhnya untuk menyiapkan seluruh dokumen perceraian besok pagi. Ia juga meminta daftar aset yang dipinjamkan kepada keluarga Sarah untuk segera ditarik melalui jalur hukum jika perlu. Fandi ingin segalanya bersih. Ia sudah cukup menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi orang-orang yang menganggapnya sampah. Pikirannya melayang pada rencana umroh yang baru saja ia batalkan. Ia membayangkan betapa bahagianya Ibu Ratna saat pertama kali menerima kabar tentang keberangkatan itu. Dan ia tidak sabar melihat bagaimana reaksi wanita itu saat tahu bahwa tiket ke surga dunianya telah hangus menjadi abu. Keesokan paginya, Fandi bangun dengan perasaan segar. Ia berangkat ke kantor lebih awal, mengenakan setelan jas buatan penjahit terbaik di Italia yang selama ini hanya ia simpan di lemari kantor. Staf di kantor pusat perusahaannya membungkuk hormat saat ia lewat. Sebuah kontras yang tajam dengan perlakuan yang ia terima di restoran kemarin sore. Bapak Aris dari agen travel sudah menunggu untuk memberikan laporan final terkait pembatalan paket umroh VIP tersebut. Bapak Aris menjelaskan bahwa total dana yang hangus mencapai 3 miliar rupiah. Karena pembatalan dilakukan sangat mendadak di musim puncak seperti ini, Fandi hanya mengangguk santai dan menandatangani dokumen pembatalan itu tanpa ragu sedikit pun. Sambil menyerahkan dokumen kembali ke Bapak Aris, Fandi berpesan agar pihak travel segera menghubungi nomor kontak utama peserta umroh, yaitu Ibu Ratna, untuk mengabarkan pembatalan tersebut. Ia ingin berita itu sampai langsung ke telinga sang mertua di saat mereka sedang sibak-sibaknya mengepak koper. Fandi tahu bahwa bagi orang seperti Ibu Ratna,
Kehilangan muka di depan kerabat jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Rencana umroh itu sudah diumumkan ke seluruh penjuru keluarga besar. Bahkan mereka sudah mengadakan acara pengajian keberangkatan ke Silkosilon beberapa hari yang lalu. Pembatalan ini akan menjadi tamparan keras yang akan membekas seumur hidup. Setelah urusan travel selesai, Fandi memanggil tim legal perusahaannya. Ia menyerahkan bakti-bakti kepemilikan aset yang selama ini digunakan oleh keluarga. Sarah, ia meminta mereka untuk mengirimkan surat somasi pengosongan rumah dan penyerahan unit kendaraan dalam waktu 24 jam. Fandi tidak ingin memberi mereka waktu untuk bersiap-siap. Ia ingin mereka merasakan kejutan yang sama besarnya dengan rasa malu yang ia rasakan saat diusir ke meja pojok dekat tempat cuci piring. Baginya, ini bukan lagi soal kemarahan, tapi soal keadilan. Ia telah memberi mereka dunia, namun mereka justru membalasnya dengan hinaan yang merendahkan martabatnya sebagai seorang suami dan manusia. Sore itu, saat matahari mulai terbenam menuju waktu berbuka, Fandi duduk di kursi kebesarannya sambil menatap pemandangan kota dari balik kaca jendela yang tinggi. Ia tahu bahwa saat ini, di kediaman Ibu Ratna, badai besar sedang menghantam. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Ibu Ratna sendiri. Fandi membiarkan ponsel itu bergetar di atas meja kayu mahoninya. Ia tidak butuh mendengar suara teriakan atau makian wanita itu lagi. Ia sudah cukup mendengar semuanya kemarin. Sekarang, saatnya bagi Fandi untuk menikmati hasil dari ketegasannya sendiri. Membiarkan hukum alam bekerja bagi mereka yang sombong dan lupa diri atas nikmat yang mereka terima. Suasana di rumah mewah Ibu Ratna awalnya begitu penuh gairah. Koper-koper besar bermerek sudah berderet di ruang tamu, berisi pakaian ihram terbaik dan gamis-gamis mahal yang baru mereka beli. Sinta sedang sibuk memotret tumpukan paspor dan visa yang baru saja dikirimkan oleh kurir kemarin. Berniat mengunggahnya ke media sosial dengan tulisan penuh kesombongan tentang panggilan suci yang mereka terima. Sarah pun tampak bersemangat. Ia sudah membayangkan akan mengambil foto-foto cantik di depan Ka'bah untuk menaikkan jumlah pengikutnya di Instagram. Mereka benar-benar lupa tentang masalah kartu kredit semalam. Menganggapnya hanya kesalahan teknis perbankan yang akan selesai dalam sehari. Kegembiraan itu seketika pecah saat ponsel Ibu Ratna berdering. Itu adalah panggilan dari Bapak Aris, pemilik agen travel VIP. Dengan nada bicara yang sangat sopan namun dingin, Bapak Aris menginformasikan bahwa seluruh reservasi atas nama keluarga besar Ibu Ratna telah dibatalkan atas perintah langsung dari sponsor utama, yaitu Bapak Fandi. Ibu Ratna sempat terdiam, mengira ia salah dengar. Ia berteriak histeris di telepon, mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dan mengancam akan menuntut pihak travel. Namun, Bapak Aris hanya menjawab dengan tenang bahwa semua prosedur pembatalan sudah sah secara hukum dan seluruh biaya penalti sudah ditanggung oleh Bapak Fandi. Ibu Ratna jatuh terduduk di atas lantai marmernya yang dingin. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena semangat kini berubah pucat pasi seperti mayat. Sinta dan Sarah yang melihat hal itu langsung berlari menghampiri, menanyakan apa yang terjadi. Saat Ibu Ratna menceritakan dengan suara bergetar bahwa umroh mereka batal karena Fandi, Sarah merasa dunianya seolah runtuh. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan hal ini kepada temon-temannya yang sudah ia beritahu tentang rencana perjalanan mewah ini. Rasa malu yang luar biasa mulai menyergapnya. Jauh lebih besar dari rasa malu yang ia rasakan saat melihat kemeja usang. Fandi kemarin belum sempat mereka mencerna berita pembatalan umroh tersebut. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah mereka. Beberapa pria berpakaian rapi turun dan mengetuk pintu dengan tegas. Ternyata mereka adalah tim legal dari perusahaan Fandi yang datang untuk menyerahkan surat somasi dan mengambil kunci-kunci mobil mewah yang terparkir di garasi. Ibu Ratna mencoba mengusir mereka dengan teriakan dan makian. Namun para pria itu hanya menunjukkan dokumen-dokumen resmi yang membuktikan bahwa rumah dan mobil tersebut adalah aset perusahaan yang dipinjam pakaikan. Mereka memberi waktu hingga besok pagi bagi keluarga itu untuk mengosongkan rumah tersebut. Sarah mulai menangis histeris, mencoba menghubungi Fandi lagi dan lagi, namun hasilnya tetap nihil. Ia baru menyadari bahwa pria yang selama ini ia anggap lemah dan bisa ia abaikan begitu saja ternyata memiliki kekuatan sebesar ini untuk menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Sinta pun mulai panik. Ia menyadari bahwa selama ini suaminya hanya numpang hidup dari proyek-proyek yang diberikan oleh perusahaan Fandi. Jika Fandi memutus semua akses, maka keluarganya juga akan ikut tenggelam dalam kemiskinan. Mereka semua lemas seketika, menatap tumpukan koper yang kini tak lebih dari sekadar benda tak berguna yang memenuhi ruangan. Malam itu, tidak ada tawa di meja makan. Tidak ada hidangan mewah seperti di restoran kemarin. Mereka hanya duduk terdiam di tengah ruang tamu yang mulai terasa asing dan dingin. Ibu Ratna terus meratap,
menyesali mengapa ia harus menghina Fandi dengan begitu kejam kemarin sore. Namun, penyesalan itu bukan muncul karena ia merasa bersalah, melainkan karena ia takut kehilangan segala kemewahan yang selama ini ia nikmati. Mereka tidak menyadari bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari penderitaan yang akan mereka jalani. Fandi telah menutup pintu maafnya rapat-rapat, dan mulai saat ini, mereka harus belajar bagaimana rasanya hidup tanpa belas kasihan dari orang yang pernah mereka injek-injek harga dirinya. Pagi harinya, suasana di depan rumah mewah itu tak lagi tenang. Beberapa truk pengangkut barang sudah terparkir di bahu jalan, sementara para tetangga mulai berbisik-bisik dari balik pagar rumah mereka masing-masing. Sarah terbangun dengan mata sembab dan kepala yang berdenyut hebat. Ia berharap semua kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun pemandangan di ruang tamu menghancurkan harapannya. Ibu Ratna sedang duduk bersimpuh di lantai marmer, memeluk tas bermereknya sambil menangis tersedu-sedu saat petugas Aset mulai menempelkan stiker penyitaan di beberapa sudut ruangan. Sinta pun tak jauh beda. Ia tampak sibuk menelepon suaminya yang ternyata juga sedang panik karena kantornya didatangi oleh auditor dari perusahaan pusat milik Fandi. Kejutan terbesar datang saat sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang. Seorang pria dengan setelan jas yang sangat rapi turun dari mobil tersebut, membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Ia adalah pengacara pribadi Fandi yang paling disegani di kota ini. Dengan langkah tenang, ia masuk ke dalam rumah dan meletakkan surat gugatan cerai di atas meja kaca yang biasanya digunakan Sarah untuk memamerkan koleksi kristalnya. Pengacara itu menjelaskan dengan suara datar bahwa Fandi telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini secara hukum. Tidak ada harta gonogini yang bisa dituntut, karena seluruh aset, termasuk rumah, kendaraan, dan tabungan yang selama ini dinikmati Sarah, secara hukum adalah milik perusahaan Fandi yang dipinjamkan. Sarah berteriak tidak terima. Ia bersikeras ingin bertemu dengan Fandi untuk menjelaskan semuanya. Ia masih merasa bahwa Fandi adalah pria lembut yang bisa ia luluhkan dengan air mata. Namun, pengacara itu hanya tersenyum tipis dan memberikan sebuah kartu nama perusahaan besar bernama PT Erta Samudra Internasional. Sarah tertegun melihat logo perusahaan itu. Ia sering melihat logo tersebut di berita ekonomi sebagai salah satu raksasa eksporimper terbesar di Asia Tenggara. Selama ini ia tahu Fandi bekerja di sana. Namun ia selalu mengira Fandi hanyalah seorang manajer menengah yang beruntung. Ia tidak pernah menyangka bahwa huruf A dan F pada logo perusahaan itu adalah inisial dari nama panjang suaminya, Arfandi Dirgantara. Ibu Ratna yang mendengar penjelasan itu langsung lemas seketika. Ia teringat betapa sombongnya ia kemarin sore saat menyuruh pemilik perusahaan raksasa itu untuk duduk di pojok dekat tempat cuci piring. Rasa malu dan takut kini bercampur aduk menjadi satu. Ia menyadari bahwa pria yang ia hina tidak selevel itu sebenarnya adalah orang yang selama ini memberi makan dan membiayai segala gaya hidup mewahnya. Sinta pun hanya bisa terpaku, menyadari bahwa suaminya yang ia bangga-banggakan itu sebenarnya hanyalah salah satu subkontraktor kecil yang hidup dari belas kasihan proyek-proyek milik Fandi. Topeng kesombongan mereka kini terkelupas habis, menyisakan wajah penuh ketakutan akan masa depan yang gelap. Penderitaan mereka bertambah saat pihak kepolisian datang bersama tim legal untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan. Sinta menggunakan kartu kredit perusahaan. Ternyata selama ini Sinta sering menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk membeli barang-barang mewah. Demi menunjang gengsinya di media sosial, Fandi tidak lagi memberikan toleransi. Ia meminta tim legalnya untuk memproses semua kerugian tersebut ke jalur hukum jika tidak dikembalikan dalam waktu singkat. Di tengah kekacauan itu, Sarah hanya bisa terduduk lemas di antara tumpukan koper umroh yang batal berangkat. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang tak berharga. Hanya dalam waktu 3 hari, kehidupan mewah keluarga Sarah benar-benar runtuh, tak bersisa. Mereka terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sempit dan pengap. Karena rumah besar mereka sudah dikunci rapat oleh pihak keamanan perusahaan Fandi. Tidak ada lagi mobil mewah yang menjemput. Tidak ada lagi asisten rumah tangga yang menyiapkan makanan. Dan tidak ada lagi pujian dari momen sosialita. Justru sebaliknya, berita tentang kejatuhan mereka tersebar luas di kalangan kolega dan keluarga besar. Foto-foto mereka saat sedang mengangkut barang-barang dari rumah mewah menjadi bahan gunjingan di grup-grup pesan singkat, membuat mereka merasa seperti pesakitan yang dihukum oleh masyarakat. Sinta adalah orang yang paling pertama merasakan dampak dari kehancuran ini. Suaminya dipecat secara tidak hormat dari perusahaannya karena terbukti terlibat dalam manipulasi dana proyek yang diberikan oleh Fandi. Semua aset milik suaminya, mulai dari rumah hingga tabungan,
disita untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. Sinta yang biasanya tampil glamor, kini harus berurusan dengan debt collector yang mendatangi kontrakannya setiap hari untuk menagih hutang-hutang kartu kredit yang sudah menumpuk. Ia seringkali harus bersembunyi di dalam kamar yang panas tanpa AC, mematikan lampu, agar para penagih hutang itu mengira rumahnya kosong. Kehidupan indahnya di media sosial berubah menjadi neraka di dunia nyata. Ibu Ratna pun mengalami nasib yang sama tragisnya. Tanpa sokongan dana dari Fandi, ia tidak bisa lagi membayar arisan mewah dan cicilan perhiasannya. Ia mulai dijauhi oleh teman temonia yang dulu selalu mengerubunginya saat ia masih kaya raya. Bahkan beberapa saudaranya yang dulu sering ia bantu dengan uang Fandi, kini pura-pura tidak kenal saat ia meminta bantuan untuk sekadar makan sehari-hari. Penyakit darah tingginya sering kambuh karena stres yang luar biasa. Namun, ia tidak lagi memiliki asuransi kesehatan VIP untuk berobat di rumah sakit terbaik. Ia terpaksa mengantre di puskesmas kecil bersama orang-orang yang dulu selalu ia pandang rendah dengan tatapan sinisnya. Sarah sendiri mencoba mencari pekerjaan. Namun pengalamannya yang hanya sebagai istri sosialita membuatnya sulit diterima di perusahaan manapun. Ia mencoba menghubungi teman men lamanya untuk meminjam uang. Namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Mereka semua tahu bahwa Sarah sudah dicerai oleh pengusaha kaya raya dan kini tidak memiliki apa-apa lagi. Setiap kali ia melihat foto-foto lamanya di media sosial, air matanya jatuh tak terbendung. Ia merindukan pelukan Fandi yang hangat. Namun ia tahu bahwa kesempatan itu sudah tertutup selamanya. Fandi benar-benar telah menghapus keberadaan mereka dari hidupnya seolah-olah mereka tidak pernah ada. Puncak dari kehancuran, ini adalah saat tagihan-tagihan. Hutang mulai menumpuk hingga mereka tidak mampu lagi membayar sewa kontrakan kecil itu. Barang-barang mewah yang tersisa seperti tas dan jam tangan harus mereka jual dengan harga sangat murah di pasar loak demi sesuap nasi. Ibu Ratna sering terlihat melamun di teras kontrakan, menatap jalanan dengan tatapan kosong, meratapi istana pasir yang ia bangun dengan kesombongan kini telah rata dengan tanah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa satu sore di bulan Ramadan, di sebuah meja makan restoran mewah, akan menjadi awal dari penderitaan panjang yang akan menghancurkan seluruh sisa hidup mereka tanpa ampun. Waktu berlalu dengan sangat kejam bagi Sarah dan keluarganya. Setahun setelah badai kehancuran itu menghantam, kehidupan mereka benar-benar berada di titik nadir. Mereka kini tinggal di sebuah gubuk semi-permanen di pinggiran kota. Sebuah kawasan kumuh yang aromanya bercampur antara limbah pasar dan debu jalanan. Tidak ada lagi lantai marmer, yang ada hanyalah lantai semen retak yang dialasi tikar plastik tipis. Sarah, yang dulu jemarinya selalu dihiasi kuteks mahal dan perhiasan berkilau, kini memiliki tangan yang kasar dan pecah-pecah. Ia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci keliling dari satu gang ke gang lain. Setiap pagi, ia harus memikul ember besar berisi pakaian kotor milik orang lain. Pekerjaan yang dulu bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Ibu Ratna kini hanya bisa terduduk lemas di pojok ruangan. Tubuhnya kurus kering karena asupan makanan yang tidak menentu. Penyakit stroke ringan yang menyerangnya beberapa bulan lalu membuat bicaranya cadel dan kaki kanannya sulit digerakkan. Tidak ada lagi kolega yang datang menjenguk. Tidak ada lagi saudara yang dulu memujinya. Mereka semua menjauh seolah takut tertular kemiskinan yang diderita Ibu Ratna. Wanita tua itu seringkali menangis meratapi nasibnya, terutama saat ia merasa lapar namun hanya ada sisa nasi aking yang bisa dimakan. Ia teringat betapa dulu ia sering membuang-buang makanan mewah di restoran, hanya karena merasa rasanya kurang sesuai dengan lidah ningratnya. Sinta pun mengalami nasib yang tak kalah mengerikan. Setelah suaminya masuk penjara karena kasus penggelapan dana yang dilaporkan oleh perusahaan Fandi, ia harus menghidupi dirinya sendiri dengan menjadi buruh kasar di sebuah pabrik konveksi. Gaya bicaranya yang dulu angkuh kini berubah menjadi tunduk dan penuh ketakutan. Ia seringkali menjadi bahan ejekan sesama buruh karena ketahuan pernah hidup mewah namun jatuh miskin akibat sifat sombongnya. Nama baik keluarga mereka benar-benar hancur total. Di kalangan keluarga besar, mereka dijadikan contoh nyata tentang bagaimana kesombongan bisa menghancurkan seseorang dalam sekejap mata. Kehormatan yang dulu mereka jaga dengan pamer harta, kini telah terkubur di bawah tumpukan cucian dan debu pabrik. Suatu sore saat sedang beristirahat di pinggir jalan setelah mencuci baju pelanggan, Sarah melihat sebuah papan reklame digital besar di pusat kota. Di layar itu, muncul wajah yang sangat ia kenal. Itu adalah Fandi. Pria itu tampak jauh lebih berwibawa, mengenakan pakaian ihram yang putih bersih dengan latar belakang Masjidil Haram yang megah. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik berhijab yang memandang Fandi dengan tatapan penuh rasa hormat dan cinta. Sarah merasa dadanya sesak, seolah ada bongkahan batu besar yang menghimpitnya. Ia menyadari bahwa posisi di samping Fandi
seharusnya adalah miliknya. Namun ia sendiri yang membuangnya demi kesombongan yang semu. Air matanya jatuh menetes di atas tanah berdebu. Menyadari bahwa karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling menyakitkan, suasana di tanah suci. Maka begitu syahdu saat azan subuh berkumandang, Fandi berdiri tegak di depan jendela hotel bintang 5-nya, menatap langsung ke arah Ka'bah yang sedang dikelilingi oleh ribuan jamaah. Di sampingnya, Aisyah, istri barunya, sedang merapikan mukena dengan senyum yang menyejukkan hati. Aisyah adalah seorang dokter yang ia kenal saat melakukan kegiatan amal di sebuah desa terpencil. Wanita itu tidak pernah tahu seberapa kaya Fandi saat mereka pertama kali bertemu. Ia mencintai Fandi karena kedermawanannya dan ketulusan hatinya, bukan karena saldo rekening atau merek kemeja yang dikenakannya. Bagi Fandi, ini adalah jawaban atas segala kesabaran yang ia pupuk selama bertahun-tahun keberangkatan. Umroh kali ini terasa sangat berbeda bagi Fandi. Ia berangkat bersama ratusan anak yatim dan guru ngaji yang ia biayai sepenuhnya sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Di sana, ia tidak hanya mencari kemewahan, tetapi mencari kedamaian jiwa yang selama ini sempat terganggu oleh keributan duniawi bersama keluarga Sarah. Ia merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna karena dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan menghargainya sebagai manusia, bukan sebagai mesin uang. Fandi telah memaafkan masa lalunya. Namun ia tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga tentang siapa saja orang yang layak berada di dalam lingkaran hidupnya. Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Jakarta, Sarah dan Ibu Ratna sedang menonton televisi butut yang terpasang di dinding warung. Berita siang itu menayangkan tentang keberangkatan jamaah umroh akbar yang disponsori oleh Arfandi Dirgantara, pengusaha sukses yang dikenal sangat dermawan. Kamera menyorot wajah Fandi yang sedang menyalami anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Ibu Ratna langsung memalingkan wajah. Ia tidak sanggup melihat kebahagiaan pria yang dulu ia suruh duduk di pojok dekat tempat cuci piring itu. Rasa sesal yang membakar jiwa membuatnya sulit untuk bernapas. Ia menyadari bahwa sisa umurnya akan dihabiskan dalam kemelaratan yang pedih, tanpa ada harapan untuk kembali ke masa kejayaannya. Sarah pun hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong. Ia melihat betapa terhormatnya Fandi sekarang. Sangat jauh berbeda dengan saat ia masih bersamanya dulu. Ia menyadari bahwa selama ini Fandi adalah pelindungnya, sumber rezekinya, dan tiketnya menuju kehidupan yang layak. Namun, semua itu telah sirna karena ia lebih memilih mengikuti kesombongan ibunya daripada setia pada suaminya. Sekarang, Sarah harus melanjutkan hidupnya sebagai buruh kasar, menanggung malu setiap kali orang-orang membicarakan kesuksesan mantan suaminya. Ia tahu bahwa ia akan menua dalam penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Sebuah hukuman yang jauh lebih berat daripada kehilangan harta benda. Malam itu, Fandi bersujud di depan Ka'bah dengan air mata syukur yang mengalir di pipinya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama orang-orang yang tepat. Di sisi lain dunia, Sarah dan keluarganya sedang meringkuk di dalam gubuk mereka yang dingin, meratapi nasib yang hancur karena lidah yang tidak terjaga. Cerita tentang Fandi menjadi legenda di kalangan masyarakat, tentang bagaimana kebaikan akan selalu menemukan jalan menuju cahaya, sementara kesombongan hanya akan membawa pemiliknya menuju lubang penderitaan yang sangat dalam dan tak bertepi. Akhir yang pahit bagi sang penindas, dan kemenangan yang manis bagi mereka yang sabar dan rendah hati.